Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi hari ini kita akan menjelaskan tentang status dan peran individu dalam kelompok sosial. Sebelum mulai ke materi, izinkan kami untuk memberikan satu pantun. Jalan-jalan ke kota Bekasi, melihat sore warnanya merah. Perkenalkan kami Quinara Ardana Swarikana Saputra dan Vika Angela Siahaan. Di sini datang belajar dengan hati yang ramah. Nah, untuk materi pertama, aku akan menjelaskan tentang status dan peran individu dalam hubungan sosial di masyarakat. Nah, apa sih itu status dan peran? Status merupakan kedudukan seseorang dalam hubungan masyarakat di sekitarnya. Sedangkan peran merupakan perilaku yang diharapkan oleh pihak lain dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya. Berdasarkan cara memperolehnya, status itu dibagi jadi 3 macam. Yang pertama yaitu ada ascribed status. Ascribed status itu diperoleh berdasarkan keturunan atau kelahiran. Contohnya gelar bangsawan seperti Raden Mas atau Raden Ayu. Yang kedua yaitu ada achieved status, yaitu diperoleh dengan usaha-usaha yang disengaja, seperti kepala desa, ketua OSIS, kepala sekolah, dokter, ataupun guru. Yang ketiga yaitu ada assigned status, yang diperoleh individu karena mendapatkan penghargaan kepercayaan. Contohnya seperti individu yang berjasa bagi masyarakat dan mendapatkan gelar. Tadi kan udah menjelaskan tentang status dan peran. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang apa sih itu individu. Nah, individu jika menurut bahasa Yunani itu artinya individuum, yang artinya tidak terbagi. Nah, individu itu seperti manusia yang hidup sendiri. Jadi dia tuh tidak kayak kelompok yang keseluruhan gitu. Kelengkapan hidup di individu ada 4 macam. Yang pertama ada raga. Raga itu seperti bentuk jasad manusia yang khas yang dapat membedakan antar individu dengan individu lain. Nah, yang kedua ada rasa. Rasa merupakan perasaan manusia yang dapat menangkap objek-objek gerakan benda kayak isi alam semesta. Yang tiga ada rasio atau akal pikiran, yaitu kelengkapan manusia untuk mengembangkan diri atau mengatasi segala sesuatu yang diperlukan dalam diri tiap manusia. Yang keempat ada rukun atau pergaulan hidup, yaitu kayak bentuk dengan manusia dan hidup berdampingan satu sama lain secara harmonis. Nah, di sini ada hubungan sosial. Nah, hubungan sosial itu dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang terjadi antara individu satu dengan individu yang lain dengan dasar kesadaran untuk saling tolong-menolong. Lalu selanjutnya ada poin, yaitu hakikat interaksi sosial sebagai sebuah hubungan dalam masyarakat. Nah, hubungan sosial ini dapat terjadi karena adanya kebutuhan individu dan kelompok. Nah, interaksi sosial selalu terjadi dalam kehidupan manusia di segala usia. Jadi, hubungan sosial itu biasanya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah berkumpul dengan anggota keluarga dan kegiatan belajar mengajar, dan banyak hal lainnya. Nah, tadi udah menjelaskan hakikat interaksi sosial. Nah, sekarang kalian tahu gak sih interaksi sosial itu apa? Sini aku akan menjelaskan interaksi sosial. Nah, interaksi sosial sendiri berasal dari istilah bahasa Inggris, yaitu artinya social interaction, yang berarti saling bertindak. Nah, contohnya, apabila dua orang bertemu dan terjadi keadaan saling memengaruhi di antara mereka, maka itu dikatakan telah terjadi interaksi sosial. Yang kedua ada ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama ada pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua terjadinya komunikasi antara pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga ada pihak-pihak yang bersangkutan yang mempunyai maksud dan tujuan. Yang keempat ada dimensi waktu, masa lampau, masa kini. Yang kelima ada dilaksanakan melalui suatu pola sosial tertentu. Nah, selanjutnya terdapat kontak sosial. Apa sih yang kalian ketahui tentang kontak sosial itu? Nah, kontak sosial berasal dari kata kon atau kun yang artinya bersama-sama. Nah, sedangkan ada tango yang artinya menyentuh. Kontak adalah saling menyentuh. Dalam sosiologi, kontak tidak hanya diartikan persentuhan fisik, tetapi
pada akalnya dia tuh bisa tanpa bersentuhan fisik dengan cara telepon. Lalu ada kontak sosial berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada kontak positif, yaitu adalah kontak yang mengarah pada suatu kerjasama dan mengandung nilai positif bagi dua belah pihak yang melakukan kontak sosial. Yang kedua ada kontak negatif, adalah kontak sosial yang mengarah suatu pertentangan dan menimbulkan kerugian atau dampak bagi dua belah pihak yang melakukan kontak sosial. Selanjutnya ada komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Komunikasi adalah proses pengiriman pesan, ide, atau gagasan dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada komunikasi lisan, verbal, yaitu komunikasi menggunakan kata-kata verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Yang kedua ada komunikasi nonverbal, itu isyarat, yaitu komunikasi menggunakan gerak-gerik badan, bahasa isyarat, maupun sikap tertentu. Selanjutnya terdapat syarat komunikasi. Yang pertama ada pengirim atau komunikator yang disebut sender, yaitu pihak yang mengirimkan pesan dari pihak lain. Yang kedua ada penerima atau komunikan, yaitu receiver, yaitu pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Nah, yang ketiga ada pesan message, yaitu maksud yang akan disampaikan oleh setiap pihak kepada pihak lain. Yang keempat ada umpan balik, feedback, yaitu tanggapan dari penerima pesan atau isi pesan yang disampaikannya. Oke, kalau tadi sudah syarat komunikasi, sekarang ada komponen komunikasi. Yang pertama terdapat komunikator, yaitu orang ataupun kelompok yang menyampaikan pesan, gagasan, atau perasaan. Yang kedua ada komunikan, yaitu seseorang atau kelompok orang yang menerima pesan, perasaan, pendapat. Yang ketiga ada pesan, yaitu segala sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Pesan dapat berupa informasi dan lainnya. Yang keempat ada media, yaitu sasaran untuk menyampaikan pesan. Itu media dapat berupa lisan maupun gambar. Yang kelima ada efek, yaitu perubahan terjadi pada komunikan setelah mendapat pesan dari komunikator. Sekarang terdapat faktor-faktor yang melandasi terbentuknya interaksi sosial. Yang pertama itu ada imitasi. Itu tuh kayak seperti proses meniru sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya tuh kayak cara berpakaian, gaya rambut. Nah, yang kedua ada sugesti. Sugesti itu pemberian pengaruh atau pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang itu tuh mengikuti pandangan atau pengaruh tanpa berpikir panjang. Yang ketiga ada simpati. Simpati itu perasaan tertarik yang timbul dalam diri seseorang terhadap orang lain. Lalu ada identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan diri seorang untuk menjadi sama dengan individu lain yang ditiru. Contohnya seperti seseorang, ia sangat menyukai tokoh yang bernama I.R. Soekarno. Lalu dia juga terkenal sebagai orator, sehingga karena dia suka dengan I.R. Soekarno, ia mengikuti cara hidup dari I.R. Soekarno. Lalu ada empati, adalah proses kejiwaan seorang individu untuk larut dalam perasaan orang lain, baik suka maupun duka, dan seolah-olah yang dirasakan atau dialami orang tersebut. Contohnya seperti seorang melihat suatu wilayah mengalami bencana, lalu ia mempunyai empati atau perasaan untuk turut membantu wilayah tersebut. Selanjutnya ada motivasi, adalah dorongan, rangsangan, atau stimulus yang timbul secara sadar ataupun tidak sadar guna. Contohnya seperti seseorang, ia selalu mendapatkan juara 1 dalam olimpiade. Lalu ia mendapatkan dukungan dari orang tua, guru, ataupun sekolah, sehingga dia mempunyai rasa atau dorongan, sehingga dia mempunyai semangat untuk
meraih juara 1 dari olimpiade-olimpiade tersebut. Jadi di sini aku akan menjelaskan poin B, yaitu kelompok sosial dalam tinjauan sosiologi. Nah, definisi kelompok sosial menurut Robert K. Merton yaitu kelompok sosial yang berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah matang. Kalau menurut Surjono Sukonto, sebagai himbauan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik. Lalu definisi kelompok sosial menurut Paul B. Hardon yaitu kelompok berarti setiap kumpulan manusia secara fisik. Jika menurut McIver and Carlos H. Page, kelompok sosial merupakan himbauan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Menurut Joseph S. Rothschild and Roland L. Warren, definisi kelompok sosial yaitu sebagai kelompok yang terdiri atas 2 atau lebih manusia. Di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami. Lalu ada Mayer Plack sebagai sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. Lalu ada poin syarat kelompok sosial. Yang pertama, adanya kesadaran sebagai suatu kelompok. Lalu yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara sesama anggota dan kelompok. Lalu adanya struktur, kaidah, dan pola perilaku. Adanya faktor pengikat di antara anggota yang ada menjadi satu kelompok seperti nasib, kepentingan, dan tujuan. Lalu adanya sistem dan proses sosial. Menurut ciri-cirinya, kelompok sosial dibagi menjadi 4. Yang pertama ada mempunyai kepentingan bersama. Yang kedua, merupakan kesatuan yang nyata dan dapat dibedakan antara kelompok satu dengan kelompok lain. Lalu, adanya interaksi dan komunikasi di antara para anggota. Lalu memiliki struktur sosial yang masing-masing anggotanya memiliki status dan peran tertentu. Nah, faktor penyebab jumlah penduduk, yang pertama ada penyebab terbentuknya kelompok sosial, yaitu manusia memiliki sifat dasar untuk saling berinteraksi, seperti hasrat bergaul, memberitahu, meniru, dan berjuang. Yang kedua ada tahap pembentukan kelompok sosial. Jadi, seorang ahli psikologi pendidikan dari Ohio State University bernama Bruce Way menemukan teori pembentukan kelompok sosial pertama kali. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial. Nah, pembentukan sebuah kelompok dapat diawali dengan adanya persepsi atau perasaan, motivasi, dan tujuan yang sama dalam memenuhi kebutuhan. Di sini ada bentuk-bentuk dorongan kelompok sosial. Yang pertama ada dorongan untuk mempertahankan hidup. Nah, manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Melalui kerjasama, sesama manusia dapat membantu memenuhi kebutuhannya dan mempertahankan hidup. Yang kedua, ada hasrat untuk meneruskan keturunan. Dengan kelompok sosial, seseorang dapat menemukan pasangan, membangun keluarga, dan meneruskan keturunan. Dengan dorongan tersebut, tercapainya melalui keluarga. Lalu, yang ketiga ada keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Nah, pembentukan kelompok sosial diharapkan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Oleh karena itu, kelompok sosial pada era modern cenderung berkembang. Nah, yang keempat ada kesamaan kepentingan. Jadi, orang-orang yang memiliki tujuan dan keinginan yang sama cenderung mendirikan kelompok yang tetap dan teratur. Yang kelima ada kesamaan keturunan. Dasar ikatan persaudaraan paling kuat adalah darah atau keturunan. Keberadaan kelompok kesamaan keturunan dipertahankan melalui pernikahan lalu menjadi ikatan keluarga. Yang keenam ada kesamaan daerah. Masyarakat yang tinggal di satu daerah cenderung membentuk kelompok sosial dan interaksi dapat berlangsung secara intensivitas. Terdapat tahapan perkembangan kelompok, yaitu ada forming, yaitu pada tahap ini kelompok cenderung mengalami ketidakpastian dan memiliki rasa cemas.
Yang kedua ada storming, yaitu perbedaan antara anggota kelompok dapat memicu terjadinya konflik, seperti perbedaan pendapat, cara kerja, dan tujuan. Tahapan perkembangan kelompok selanjutnya ada norming. Kelompok yang mampu menyamakan persepsi dan meredam konflik mulai membentuk struktur. Lalu ada performing, yaitu anggota kelompok dapat menyelesaikan pekerjaan tanpa hambatan dan konflik yang berarti. Lalu ada adjourning, yaitu kelompok sosial yang mudah mencapai kemampuan tidak selalu mengarah pada kemajuan. Melalui tahapan tersebut, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial yang pertama ada perasaan dan persepsi, yaitu menunjukkan adanya persamaan pandangan serta pembagian kelompok berdasarkan kemampuan integritas. Lalu, yang kedua ada interaksi. Dengan adanya interaksi akan terjadi proses memberi dan menerima ilmu pengetahuan dari suatu anggota ke anggota lain. Yang ketiga ada motivasi, merupakan dorongan semangat bagi setiap kelompok untuk berkompetisi secara sehat dalam mencapai tujuan kelompok. Yang keempat ada tujuan, yaitu merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dicita-citakan kelompok. Yang kelima ada organisasi, merupakan pengolahan kelompok. Dalam organisasi, penyelesaian masalah dalam kelompok lebih efektif. Yang keenam ada independen atau kebebasan, yaitu kebebasan setiap anggota untuk menyampaikan ide, pendapat, dan ekspresi setiap atau selama kegiatan. Lalu ada tinjauan sosiologi dalam mengkaji kelompok sosial. Nah, manusia selalu hidup dalam kelompok sosial seperti keluarga dan masyarakat. Dalam kelompok, individu mengalami social experience yang saling mengaruhi dan membentuk kepribadiannya. Kelompok sosial bersifat dinamis, terus berubah dalam bentuk maupun aktivitasnya, serta memiliki cara untuk mengatur anggotanya melalui norma agar tercipta ketertiban. Dengan begitu, manusia memiliki aspek jasmani dan rohani. Interaksi keduanya membentuk sikap dan kepribadian. Pembentukan kepribadian berlangsung sepanjang hidup dan dipengaruhi faktor diri sendiri dan lingkungan. Manusia juga memiliki naluri untuk berhubungan dengan sesamanya, menghasilkan pola interaksi sosial. Pola interaksi sosial ini membentuk pandangan baik buruk, nilai-nilai, pola pikir, hingga sikap dan perilaku yang kemudian berkembang menjadi norma sosial seperti kepercayaan, kesusilaan, dan kesopanan, dan hukum. Nah, jadi sekarang kita memasuki materi poin C, yaitu tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama ada dari klasifikasi Emil Durkheim. Nah, ini tuh terbagi menjadi dua, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Nah, solidaritas mekanik itu merupakan ciri masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Nah, dia tuh lebih mengutamakan perilaku dan sikap. Sedangkan solidaritas organik itu merupakan bentuk solidaritas yang telah mengenal pembagian kerja. Dan bentuk solidaritas ini tuh bersifat saling menguntungkan dan lebih mengutamakan tuh yang tidak lagi kesadaran kolektif, tapi kesepakatan yang telah terjalin di antara berbagai profesi. Nah, selanjutnya ada klasifikasi dari Ferdinand Tonis. Nah, kelompok di dalam masyarakat ini tuh dibedakan menjadi dua, yaitu Gemeinschaft yang paguyuban dan Gesellschaft yaitu patembayan. Nah, di sini ada ciri-ciri paguyuban, yaitu ada 3. Yaitu yang pertama adalah intim, yang artinya hubungan menyeluruh yang mendalam. Yang kedua ada privat, adalah hubungan yang bersifat pribadi atau privasi atau khusus untuk beberapa orang saja. Yang ketiga ada eksklusif, adalah hubungan yang hanya berlaku untuk kelompoknya sendiri dan bukan
orang luar. Nah, selanjutnya ada 3 tipe paguyuban. Yang pertama ada paguyuban karena ikatan darah atau keturunan yang artinya game in scave by blood. Yang kedua ada paguyuban karena tempat tinggal yaitu game in scave of place. Yang ketiga ada paguyuban karena jiwa dan pikiran yang artinya game in scave of mind. Selanjutnya ada ciri pokok patembahan. Yang pertama, ada terbatas karena urusan tertentu. Yang kedua, merupakan hubungan antar peran dan status. Yang ketiga, bersifat public life. Nah, selanjutnya ada klasifikasi dari Charles Horton Cooley dan Ellsworth Faris. Nah, dari Charles Horton Cooley sendiri itu di dalam masyarakat terdapat kelompok primer, yaitu ruang lingkup terpenting kelompok primer adalah keluarga, terus teman semasa kecil, terus lingkungan keluarga. Nah, sedangkan kelompok primer sendiri itu merupakan kelompok sosial tempat pertama kali di mana individu-individu itu pertama kali saling mengenal dan berinteraksi sosial. Nah, sedangkan menurut Ellsworth Faris sendiri, itu di dalam masyarakat juga terdapat kelompok sekunder yang berciri formal dan tidak pribadi. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat kelompok primer menurut Charles Horton Cooley. Nah, yang pertama ada anggota kelompok tersebut secara fisik berdekatan dengan satu sama lainnya. Yang kedua, ada kelompok tersebut merupakan sebuah kelompok kecil. Yang ketiga, adanya suatu kelanggengan hubungan antar anggota kelompok yang bersangkutan. Nah, selanjutnya ada keuntungan yang bisa didapat oleh individu di dalam kelompok primer yang ketika dia tergabung gitu. Nah, yang pertama bisa menunjang sifat-sifat yang baik yang dimiliki manusia dan juga memberikan kekuatan serta dorongan kepada individu. Yang kedua, ada bisa mempertebal ketergantungan individu terhadap kelompok. Yang ketiga, segala hal didasarkan pada perasaan. Next, itu ada klasifikasi Robert K. Merton. Nah, ini tuh dibagi menjadi 2, yaitu kelompok anggota membership group dan kelompok acuan reference group. Robert menyatakan bahwa membership group itu adalah suatu kelompok sosial yang setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut, atau juga bisa diartikan tuh sebagai suatu kelompok sosial yang para anggotanya tuh kayak sudah tercatat tuh dalam secara fisik gitu loh. Nah, untuk membedakan secara tegas keanggotaan atas dasar derajat interaksi dalam kelompok ditemukan itu ada 2 istilah, yaitu nominal group member atau anggota nominal kelompok, dan peripheral group member yaitu anggota peripheral group. Seorang anggota nominal group adalah orang yang masih dianggap berinteraksi dengan kelompok sosial yang anggotanya itu bersangkutan oleh anggota lain, meskipun interaksinya itu tidak intens, guys. Sedangkan peripheral group itu dianggap sudah tidak berhubungan lagi dengan kelompok yang bersangkutan sehingga kelompok tersebut tidak mempunyai kekuasaan apapun juga atas keanggotaan kelompok tersebut. Nah, berikutnya ada beberapa kategori pemecahan kelompok bukan anggota atau non-membership. Nah, yang pertama ada kemampuan memenuhi syarat suatu kelompok sosial. Yang kedua ada sikap terhadap keanggotaan kelompok. Yang ketiga ada kelompok terbuka dan tertutup. Yang keempat ada ukuran waktu bagi bukan anggota. Next, ada reference group. Reference group sendiri itu adalah kelompok sosial yang menjadi acuan dalam berperilaku dan mengembangkan kepribadian para individu yang tidak tercatat secara fisik dalam keanggotaan kelompok tersebut. Bisa juga dapat diartikan tuh kayak sebagai kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang bukan anggota membentuk pribadi dan perilakunya. Nah, ada 2 tipe umum dari reference group, yaitu yang pertama ada tipe normatif. Tipe normatif sendiri itu adalah kelompok sosial yang menentukan dasar-dasar bagi kepribadian seseorang. Yang kedua, ada tipe perbandingan. Tipe perbandingan tuh pegangan bagi individu dalam menilai kepribadiannya sendiri. Next, apabila reference group itu dihubungkan dengan membership, itu maka akan terjadi yang pertama, bukan anggota yang memenuhi syarat atau calon anggota. Yang kedua, bukan anggota yang bersikap masa bodoh dan tidak menganggap kelompok sebagai reference groupnya. Yang ketiga, ada bukan anggota yang tidak ingin menjadi anggota tetapi tetap menganggap suatu kelompok sebagai reference groupnya.
Next ada klasifikasi dari JAA Van Dorn. Nah, itu tuh dibagi menjadi dua, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal sendiri itu adalah kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan disengaja. Nah, kelompok formal juga itu bisa disebut sebagai dengan asosiasi atau organisasi. Kelompok sosial yang paling jelas keberadaannya adalah asosiasi. Kelompok asosiasi ini mempunyai struktur yang jelas dan memiliki kesadaran kelompok yang kuat, tetapi ikatan kelompoknya itu relatif ronggar. Nah, ada seorang ahli yang bernama Herbert T. Hicks itu mengemukakan dua alasan mengapa memilih berorganisasi. Yang pertama ada alasan sosial. Sebagai zone politician yang artinya makhluk yang hidup secara berkelompok, manusia akan merasa penting berorganisasi demi pergaulan dan memenuhi kebutuhannya. Yang kedua ada alasan materi. Itu ada 3 macam hal yang tidak mungkin dilakukan sendiri, yaitu yang pertama, dapat membesarkan kemampuannya. Yang kedua, dapat menghemat waktu yang diperlukan untuk mencapai suatu sasaran melalui bantuan sebuah organisasi. Yang ketiga, ada dapat menarik manfaat dari pengetahuan generasi-generasi sebelumnya yang telah terhimpun. Nah, ada kelompok informal. Kelompok informal sendiri itu adalah kelompok yang tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu secara pasti sehingga tidak dapat peraturan-peraturan secara tertulis. Nah, akibat dari tidak adanya peraturan tertulis yaitu loyalitas anggota kelompok terhadap anggota yang lain itu sangat besar. Selain itu, anggota kelompok itu bisa mengenal secara pribadi dan sering bertemu muka karena jumlah anggotanya itu sedikit. Ada klasifikasi dari Robert Bierstadt. Nah, itu menurut dia itu kelompok memiliki banyak jenis dan dibedakan berdasarkan ada dan tidak adanya suatu organisasi. Nah, setelah itu membagi kelompok itu menjadi 4 macam, yaitu ada yang pertama kelompok statistik. Kelompok statistik sendiri itu adalah kelompok yang bukan organisasi, tidak memiliki hubungan sosial dan kesadaran akan jenis yang sama di antara anggotanya. Yang kedua, ada kelompok kemasyarakatan. Kelompok kemasyarakat sendiri itu adalah kelompok yang memiliki persamaan tetapi tidak mempunyai organisasi atau hubungan sosial di antara anggotanya. Yang ketiga, ada kelompok sosial. Kelompok sosial itu kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran akan jenis yang sama dan berhubungan satu dengan yang lainnya, tapi tidak dalam ikatan organisasi. Yang keempat, ada kelompok asosiasi, yaitu kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran akan jenis yang sama serta ada persamaan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Selanjutnya, ada kelompok teritorial atau komunitas sosial. Kata komunitas itu berasal dari bahasa Latin, yaitu communere atau communia, yang artinya itu memperkuat. Komunitas yang artinya persatuan, persaudaraan, kumpulan masyarakat. Sedangkan komunitas sosial sendiri itu artinya itu tuh seperti suatu kelompok teritorial yang membina hubungan para anggotanya menggunakan sarana-sarana yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan komunitas sendiri itu merupakan kelompok sosial yang memiliki ciri tersendiri dalam hal kebersamaannya. Ada ciri-ciri komunitas sosial. Yang pertama, ada kesatuan hidup yang tetap dan teratur. Yang kedua, ada bersifat teritorial. Ada jenis komunitas sosial. Yang pertama, ada komunitas perdesaan. Nah, desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah di bawah kepemimpinan seseorang kepala desa dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan suatu negara. Nah, sedangkan secara geografis itu desa adalah hasil perpaduan antara kegiatan kelompok manusia dan lingkungannya. Secara sosiologis, desa itu merupakan yang pertama itu nilai sosial yang sama, yang kedua daerah yang sama dilihat dari segi geografis maupun administratif, yang ketiga kegiatan yang sama terutama dalam sistem mata pencaharian. Nah, selanjutnya
komunitas perkotaan. Menurut dari sudut pandang Wright sendiri itu, kota adalah pemukiman yang relatif besar, padat, dan permanen serta dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya. Akibatnya hubungan sosial menjadi longgar, acuh tak acuh, dan tidak bersifat pribadi. Nah, ada beberapa aspek yang ciri kehidupan dalam komunitas perkotaan. Yang pertama, suatu tempat disebut kota apabila penduduk atau masyarakatnya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Yang kedua, itu masyarakat perkotaan bertempat tinggal di tempat-tempat yang strategis untuk dua kebutuhan penting, yaitu perekonomian dan pemerintahan. Yang ketiga, struktur hidup perkotaan yang mencakup keanekaragaman penduduk, ras, etnik, dan kebudayaan. Nah, next ada komunitas religius. Komunitas religius itu adalah suatu bentuk kehidupan bersama yang didasarkan atas motif keagamaan. Nah, ada beberapa ciri-ciri dari komunitas religius. Yang pertama, sikap serta perilaku yang diwujudkan dalam tindakan dan interaksi sosial yang senantiasa memperhatikan norma-norma yang sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang kedua, itu simbol-simbol yang digunakan dalam pakaian, tempat ibadah, dan benda lain diwarnai ajaran agamanya. Yang ketiga, menciptakan keseimbangan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat.